Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Sosiologi Ekonomi sesi ke-6 membahas tentang potensi jaringan sebagai modal sosial. Sebagai modal sosial dipahami bahwa modal sosial bukan merupakan entitas tunggal, namun merupakan dua elemen yang terdiri dari aspek struktur sosial dan aspek tindakan perilaku dalam struktur tersebut. Peran modal sosial dalam pengembangan bisnis telah menjadi bahasan dalam berbagai literatur. Pendekatan modal sosial yang digunakan menggunakan konsep kepercayaan dan hubungan timbal balik yang inherent dalam jaringan sosial, termasuk jaringan solidaritas yang terbentuk dalam kelompok atau organisasi. Di sisi lain, pendekatan modal sosial dengan menggunakan konsep kepercayaan dan hubungan timbal balik sebagai barang publik yang diklasifikasikan sebagai teori positivis modal sosial, sehingga dipahami bahwa modal sosial merupakan pendekatan yang konvensional. Pendekatan tersebut dilengkapi dengan perspektif teori neo-modal sosial untuk melengkapi analisis mengenai pengoperasian kepercayaan dan hubungan timbal balik sebagai modal sosial. Pengoperasian tersebut termediasi oleh modal intelektual aktor, sehingga modal sosial dianalisis sebagai kombinasi barang publik dan barang pribadi atau private good. Pendekatan positivis memaparkan bahwa modal sosial merupakan jejaring sosial yang terkandung hubungan timbal balik sebagai komponen pembangunan kepercayaan dalam kelompok. Individu membangun hubungan sosial tersebut sebagai sumber daya untuk mencapai tujuan kolektif maupun secara kolektif menjaga atau saling menjaga kohesi hubungan dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, modal sosial sebagai aset kelompok. Putnam lebih merekomendasikan relasi sosial dengan pola menjembatani modal sosial atau bridging social capital, di mana modal sosial akan menjadi pembentukan ikatan sosial dan hubungan baru untuk memperluas jaringan yang akan memberikan sumber daya ide-ide maupun informasi baru. Kedua bentuk relasi sosial ini dijelaskan dan akan bermuara pada medium distribusi sumber daya informasi. Potensi pengoperasian modal sosial dalam organisasi atau jaringan terbuka bagi tiap anggota, namun dalam beberapa kasus memiliki efek yang berbeda pada tiap aktor. Sifat yang tidak general atau tidak umum ini akan dikaji dalam analisis tatanan struktur sosial dan posisi aktor dalam organisasi. Jaringan tersebut nantinya akan terproyeksikan pada tindakan perilaku individu. Di sini posisi aktor dalam tatanan sosial atau posisi pelaku dalam tatanan sosial akan dipengaruhi kepemilikan disposisi yang teroperasikan dalam relasi sosial. Kepercayaan dan hubungan timbal balik dalam relasi berkelompok menjadi nilai internal dalam konsep modal sosial. Hubungan internal ini diistilahkan sebagai boarding social capital atau ikatan modal sosial yang merupakan relasi sosial dalam masyarakat yang ikatannya erat. Namun ikatan ini hanya berada dalam kisaran internal kelompok dan tidak membangun jembatan baru yang dapat memperluas wawasan, memberikan ide-ide baru, atau untuk tujuan kesejahteraan. Modal sosial menurut Uphoff
dapat mempengaruhi pengembangan aktor dalam dua cara utama, yaitu secara struktural dan kognitif. Konteks struktural, interkoneksi antara pelaku dengan yang akan, misalkan ya, yang akan membuat web atau jaringan dalam jaringan sosial. Jaringan ini dapat menjadi media pengembangan masyarakat dengan menjadi medium aliran informasi, ide, produk, dan jasa antar pelaku. Secara kognitif, interkoneksi tersebut dapat menjadi medium yang meningkatkan komitmen untuk merealisasikan tujuan bersama, menjaga saling kepercayaan, dan memperkuat norma-norma timbal balik antar pelaku. Dengan kata lain, modal sosial sendiri merupakan sumber daya intrinsik dari hubungan sosial serta termasuk kepercayaan, norma, dan jaringan yang merupakan pelumas dalam hubungan aliran ilmu pengetahuan atau informasi. Namun di sisi lain, modal sosial merupakan jaringan dan informasi yang perlu diaktifkan oleh pelaku untuk menjadi keunggulan kompetitif dalam bisnisnya. Keunggulan yang dimaksud adalah dalam hal ide kreatif dan ide inovatif yang dapat menjadi modal sosial kognitif untuk memperluas jejaring atau modal sosial relasional. Karenanya mengkaji modal sosial tidak terlepas dari konteks sosial yang menjadi media pematangan atau peningkatan kapasitas individu, yaitu kemampuan untuk merespon perubahan dalam kegiatan wirausaha. Misalnya pengembangan produk, peningkatan kuantitas produksi, strategi pemasaran. Kesempatan pelaku untuk berhasil dalam memanfaatkan modal sosial bergantung pula pada kemampuan inovasi untuk turut memberikan respon balik peluang dalam jejaring yang dimilikinya. Pengukuran modal sosial pun tidak sekedar komponen statistik untuk melihat jumlah jejaring yang dimiliki oleh pelaku, namun juga secara kualitas hubungan tersebut terjaga dan mampu untuk dimanfaatkan. Hubungan sosial pada pihak-pihak yang heterogen, yang mirip atau hampir sama, juga dapat menjadi poin untuk meningkatkan modal sosial dengan mengakses keberagaman pengalaman, pengetahuan, dan informasi. Logika tersebut sejalan dengan pemaparan Portes, di mana modal sosial sebagai inherent atau melekat fungsional yang memungkinkan orang untuk bertindak, sehingga modal sosial bukan mekanisme, sesuatu atau hasil, tetapi sekaligus juga merupakan rangkaian dari hal-hal tersebut di atas. Dengan kata lain, jaringan atau organisasi menjadi modal sosial ketika hal tersebut dapat dimanfaatkan dalam sebuah kerangka kerja. Kerangka kerja modal sosial terdiri dari dua faktor yang terlekat, yaitu pertama membangun relasi atau membangun hubungan sebagai modal sosial, mengakses sumber daya yang terkandung dalam relasi, atau modal intelektual yang tentunya saling berhubungan. Dapat kita lihat di bagian kerangka kerja modal sosial. Modal relasional dapat terbangun melalui jaringan yang dibentuk dari keanggotaan berbagai organisasi. Membership group merupakan bentuk ikatan interaksional sosial, interaksi sosial yang dapat merangsang lahirnya norma kepercayaan. Anderson mengistilahkan sebagai jaringan solidaritas. Adapun kepercayaan merupakan atribut atau nilai yang menjadi landasan dalam setiap modal sosial dalam jaringan. Kepercayaan yang pertama pada diri pelaku yang diberikan pada pelaku dari lingkungan sosialnya yang dapat dikelola untuk membangun relasi. Yang kedua, kepercayaan yang diberikan pelaku dalam relasi yang dibangun. Kepercayaan dalam hal ini turut menjadi landasan bagi pelaku untuk lebih bersedia mendengar dan menyerap pengetahuan. Salah satu komponen pembangun kepercayaan adalah lamanya relasi terbangun.
di mana berkaitan pula dengan proses identifikasi pelaku. Relasi ini akan menjadi hubungan produktif dengan respon aktor dalam mengeksplorasi sumber daya. Hubungan produktif dalam artian bahwa pelaku atau aktor mampu menciptakan, memperoleh, menyimpan, mengasimilasi, mengubah, dan menggunakan informasi atau pengetahuan sebagai sumber daya modal intelektual. Modal intelektual terkait dengan proses mengakses sumber daya yang terkandung dalam relasi. Sumber daya yang dimaksud berupa arus distribusi, pengetahuan, informasi, pengalaman, ide, wawasan, inovasi, teknologi, guna mengakumulasi kepemilikan disposisi pelaku sebagai sumber daya yang dapat dikonversi menjadi profitability. Dengan demikian, modal intelektual dibaca sebagai sistem kerja modal sosial guna mewakili konsekuensi posisi sosial dalam memfasilitasi akuisisi karakteristik modal manusia dalam merespon inovasi. Dipahami bahwa pengetahuan mengandalkan informasi dan informasi mengandalkan bukti dan data. Seseorang menerima data atau bukti dari informasi dari lingkungannya melalui pengetahuan interpretasi yang dibuat. Pelaku dapat dilihat sebagai satu sistem pengolahan informasi, di mana interpretasi atas informasi dan data atau bukti didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki pelaku. Dalam pengetahuan, interpretasi pelaku adalah kombinasi dari pengalaman, nilai, informasi, dan wawasan dari orang yang lebih ahli yang memberikan kerangka untuk mengevaluasi, menggabungkan pengalaman baru dan informasi. Di sini kerja modal intelektual tersebut berasal dan diterapkan dalam pikiran pelaku. Adapun proses ini dapat berlangsung dalam bentuk diskusi dan kerjasama. Penjelasan di atas menekankan bahwa proses mengakses ini pun tak terlepas dari kepemilikan modal intelektual pelaku, misalnya berupa pengalaman atau latar belakang pendidikan. Kepemilikan modal intelektual menjadi bagian yang melekat dalam menciptakan, memperoleh, dan menyimpan, mengasimilasi, mengubah, dan menggunakan menerapkan informasi, pengetahuan, atau ide dan pengalaman sebagai sumber daya akumulasi disposisi pelaku. Pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan wirausaha merupakan disposisi dalam wirausaha. Disposisi terkondisikan melalui relasi jejaring yang dibentuk pelaku. Jejaring ini melingkupi aktor-aktor yang turut dalam menjalankan bisnis. Relasi tersebut mempengaruhi struktur pengetahuan mengenai pembacaan inovasi dan peluang pengembangan wirausaha. Praktek yang dilakukan aktor dalam mengakses potensi produktif sumber daya dalam kontak jaringan yang dimilikinya. Dengan kata lain, modal sosial teroperasikan ketika berjejaring dengan berbagai pihak untuk mengakses sumber daya pengetahuan. Aksesnya melalui jaringan kepercayaan dan hubungan timbal balik yang merupakan nilai umum yang diistilahkan sebagai modal relasional. Berdasarkan pemaparan teori di atas, indikator yang dapat digunakan dalam memetakan modal relasional dan modal intelektual adalah dalam hal modal relasional berelasi dengan berbagai pelaku atau melalui keikutsertaan partisipasi dalam organisasi yang meliputi pelaku-pelaku atau aktor yang turut menjalani wirausaha dan aktor yang memiliki distribusi pengetahuan serta keterampilan. Dalam hal ini berdasarkan perbedaan karakter. Modal intelektual, keterampilan mengelola sumber daya informasi menjadi peluang inovasi maupun dalam memecahkan berbagai masalah dan kendala.
kemampuan dalam memperbaiki dan beradaptasi pada rutinitas sistem baru dalam menjalankan berbagai wirausaha. Dan pembahasan kali ini, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.